Kalau tiap desa dikasih 3 miliar, tapi nggak ada yang ngawasin, itu bukan bantuan. Itu namanya pancingan buat ngerampok bareng-bareng. Menteri Koperasi Budi Ari mengumumkan satu desa rencananya akan mendapatkan jatah 3 miliar rupiah. Langsung dikirim, nggak pakai proposal, nggak berbelit-belit. Katanya untuk ngebangun ekonomi rakyat. Tapi rakyatnya sendiri bingung. Uangnya dari mana? Mau dipakai buat apa? Siapa yang megang? Siapa yang berhak? Dan kenapa tiba-tiba dikucurin sebegitu banyaknya? Ya, inilah yang dinamakan koperasi merah putih. Gua akan bahas satu persatu. Karena yang katanya demi rakyat, kadangkala cuma jadi mainan elit setempat. Gua nggak maksa lo untuk subscribe, tapi kalau kalian ngerasa isi video ini mewakili isi kepala dan hati kalian, ya kenapa enggak? Dari nama programnya aja koperasi merah putih. Artinya mekanisme yang akan dijalankan berarti pakai konsep koperasi. Betul dong? Nah, pertanyaan gue, apakah kalian tahu konsep sederhana berdirinya koperasi itu kayak gimana? Prosesnya seperti apa? Koperasi itu dibangun atas dasar kepercayaan bersama dari anggota untuk anggota. Orang-orang yang gabung di dalamnya harus paham betul. Mereka bukan cuma penyetor uang, tapi juga pemilik usahanya. Ada rapat anggota, ada transparansi laporan. Setiap keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Bukan sistem yang tiba-tiba satu orang nih datang dari antah berantah bawa proposal, terus langsung cairin modal miliaran rupiah tanpa semua anggota tahu arah duitnya itu mau dibawa kemana. Pertanyaannya sekarang, di program ini, siapa anggotanya? Siapa yang punya suara? Siapa yang memilih pengurus? Apa rakyat desa pernah diajak rapat untuk menyusun rencananya? Kalau semuanya cuma ditentukan dari atas, tanpa partisipasi warga, itu bukan koperasi. Itu proyek atas nama koperasi. Pertama, modal 3 miliar ini ternyata sumbernya adalah pinjaman dari Bank Himbara. Bukan hibah, bukan bantuan sosial, tapi utang. Dan lucunya, yang disuruh ngutang itu adalah desa. Bukan BUMN, bukan perusahaan, tapi desa. Lembaga yang struktur keuangannya aja seringkali, semrawut. Dan sekarang diminta megang pinjaman miliaran. Emangnya gampang? Sementara Himbara itu adalah himpunan bank-bank milik negara. Ya, kayak BRI, Mandiri, BNI, BTN. Maka apa yang digembar-gemborkan oleh Menteri Koperasi kita yang satu ini, ternyata sifatnya adalah pinjaman alias utang, bukan bantuan. Berarti harus dikembalikan. Dan yang jadi pertanyaan, kalau gagal bayar, siapa yang nanggung? Apakah kepala desa? Atau masyarakat satu desa yang kena getahnya? Apakah ini benar-benar pinjaman? Atau sebenarnya ini adalah jebakan pelan-pelan? Contohnya udah ada. Tahun 2021, ada program bantuan bergulir lewat koperasi di Jawa Timur. Banyak yang macet. Karena masyarakat disuruh bayarin cicilan koperasi, padahal dananya disalurkan tanpa edukasi. Kebayangin, kalau satu desa gagal bayar, bukan cuma program koperasi yang mandek, tapi bisa jadi dana pembangunan lain ikut dipotong. Jalan desa jadi nggak dibangun, posyandu nggak bisa jalan. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang dirugiin, dan bisa jadi desanya ikut disandra. Lah, kalau nanti banyak desa yang tersandra, jangan-jangan mau jadi jaminan buat ngamanin suara di Pilpres berikutnya. Soalnya kan yang udah-udah lah ya. Kita sering denger tuh ya. Kalau ada orang kesandra kasus hukum, biasanya langsung merapat tuh ke rezim ya. Supaya bisa diamankan dan dikondisikan. Yang ketiga, siapa yang ngawasin? 3 miliar itu gede bro. Dan kalau langsung digelontorin tanpa audit, tanpa pengawasan, tanpa keterlibatan warga desa itu sendiri, maka jangan salahkan kalau nanti muncul kepala-kepala desa yang tiba-tiba punya Alphard. Dari data KPK tahun lalu, ada lebih dari 600 kasus penyelewengan dana desa. Mulai dari markup proyek fiktif, sampai pengadaan barang yang nggak nyampe ke warga. Kalau 3 miliar digelontorkan sekaligus, apa jaminannya praktek kayak seperti itu nggak makin liar? Keempat, apa kabar koperasi? Katanya ini program koperasi merah putih. Tapi kita semua tahu, banyak koperasi di Indonesia sekarang udah kayak zombie. Hidup segan, mati pun nggak bisa. Banyak tuh yang tinggal papan nama.
Kalau koperasinya mati, siapa yang ngatur arus kas? Siapa yang mastiin uang rakyat muter dengan aman? Atau jangan-jangan program ini cuma jadi baju doang nih, buat bancakan elit? Data dari Kementerian Koperasi tahun 2023 mengatakan, lebih dari 60% koperasi aktif di Indonesia itu nggak punya laporan keuangan yang rapih. Artinya, uang rakyat beresiko tinggi, hilang tanpa jejak. Yang kelima, kalau program ini gagal, siapa yang disalahin? Pemerintah pusat? Enggak. Pasti ujung-ujungnya desa. Rakyat desa yang dibilang nggak becus kelola duit. Padahal sistemnya emang udah dari awal nggak transparan. Nggak jelas siapa yang nyetor, siapa yang ngatur, siapa kontrol. Inilah bahayanya. Kalau uang besar langsung digelontorin ke tempat yang sistemnya belum siap, itu ibarat ngasih mobil sporty ke orang yang belum bisa nyetir. Yang rugi bukan cuma mobilnya yang hancur, tapi semua yang lagi lewat itu juga bisa jadi korban. Jadi kita jangan cuma seneng nih, dapat 3 miliar, wah. Kita harus kritis. Siapa yang main di balik program ini? Siapa yang paling mungkin untung besar? Dan lebih penting lagi, siapa yang akan ditinggalin kalau program ini gagal? Karena seringkali kita bukan diajak bangun ekonomi. Kita lebih sering disuruh prihatin ketika proyek mereka itu gagal. Dan ujung-ujungnya, rakyat juga nih yang dirugikan. Pak Prabowo, awas. Jangan sampai setiap informasi yang masuk ke meja Bapak ternyata cuma modal asal Bapak senang. Saya Mr. Jack, sampai jumpa di keresahan berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, karena suara kalian penting, sekalipun ketika negara pura-pura tidak mendengar.